profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas secara entrepreneurial, menjadikanmu berani mengekspresikan diri dengan jiwa entrepreneur di tengah zaman yang semakin kompetitif. Dapatkah kamu bayangkan, apabila kampusmu adalah salah satu kampus yang berlokasi di kota industri ini, terletak strategis di Provinsi Jawa Barat, Cikarang adalah kota yang brilian di tengah gemerlapnya kemajuan industri dan pesatnya perkembangan ekonomi. Sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara, jadi sudah saatnya berhenti membayangkan dan segera bersiap untuk membuatnya menjadi nyata. Dapatkah kamu bayangkan, kampus megah ini menjadi di masa depan masyarakat luas untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Disinilah para pembelajar menjadi pemimpin di masa depan, meraih pendidikan di kampus profesional dengan berbagai program studi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang kompetitif. Tempatmu mengeksplorasi ilmu pengetahuan lewat 4 pilihan fakultas dengan 16 seraya memperluas wawasan lewat pengajaran yang berkualitas, dapat diakses oleh masyarakat luas dan mampu bersaing. Dapatkah kamu bayangkan, kampus swasta modern ini adalah tempatmu menempuh pendidikan tinggi. Kampus unggulan dengan berbagai inovasi berkelanjutan di berbagai bidang. Tempatmu belajar dengan bebas, di tengah suasana industrial dengan fasilitas yang istimewa, memperkaya pengalaman belajar dengan interaktivitas yang tak tertandingi. Dalam lingkungan yang merangsang, ide-ide cemerlang muncul dan pemikiran kritis berkembang. Semua disediakan untuk mendukungmu menjadi generasi muda yang aktif dan inovatif dengan keragaman pemikiran yang berbuah menjadi beragam apresiasi. Dapatkah kamu bayangkan jika kampusmu kelak adalah tempat yang mendukungmu menjadi pribadi yang tak hanya unggul dalam akademik, tapi juga unggul dalam moral dan adab? Di kampus swasta terbaik di kota Cikarang, dengan mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas secara entrepreneurial, menjadikanmu berani mengekspresikan diri dengan jiwa entrepreneur di tengah zaman yang semakin kompetitif. Dapatkah kamu bayangkan, apabila kampusmu adalah salah satu kampus yang berlokasi di kota industri ini, terletak strategis di Provinsi Jawa Barat, Cikarang adalah kota yang brilian di tengah gemerlapnya kemajuan industri dan pesatnya perkembangan ekonomi, menjadikannya sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara. Jadi, sudah saatnya berhenti membayangkan dan segera bersiap untuk membuatnya menjadi nyata.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Sufajar dan selamat pagi untuk eh, Mbak Ida. Terima kasih ini sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ya. Suasananya sih enak ya, sejuk ya. Tapi ya semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sehingga kita bisa menjalankan mungkin apa seminar kali ini berjalan dengan baik. Mungkin itu sih tujuannya. Oke, mungkin tidak panjang lebar, jadi mungkin langsung eh, saya mulai. Se Mungkin sedikit saya bacakan rundown yang eh, seminar kali ini, di mana dimulai nanti dari saya sendiri adalah sebagai moderator, Kak Sendra. Mungkin setelah ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Masuk PB yang akan dipandu oleh MC. Kemudian sambutan dari ketua panitia itu ada Bang Riki, sambutan dari dosen pengampu mata kuliah itu ada Pak Sufajar Pujianto, Eskom Enkom, pemaparan materi adalah oleh Mbak Ida, kemudian ada sesi tanya jawab yang mungkin nanti akan saya pandu, kemudian ada sebagai penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh MC, sesi dokumentasi juga oleh MC, dan nanti mungkin penutup dari dipandu oleh saya juga. Mungkin tidak berlama-lama lagi, saya arahkan ke Mas Dea untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Masuk PB. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih ya Mas Kak Sendra. Saya izin memperkenalkan nama saya Dea Gita Wijaya. Saya selaku MC ya pada seminar pagi menjelang siang ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya demi kondusifnya acara seminar pada pagi ini, kita akan menyanyikan atau menyaksikan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya dan Mars UPB ya. Mungkin untuk operatornya mohon untuk dibantu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Mars UPB. Pada operator, silahkan. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita
yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Kita telah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UPB ya. Lalu selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Seminar ya, kepada Pak Riki Supriyanto. Priyatna, sorry. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, sebelumnya nama saya Riki Supriyatna. Saya ditunjuk oleh kawan-kawan sebagai Ketua Panitia. Untuk terima kasih atas kepercayaannya terhadap saya. Sebelumnya yang terhormat untuk narasumber kita Mbak Ida Sundari yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman pada webinar kali ini. Yang kami hormati dosen pengampu kami mata kuliah Proyek Sistem Informasi Bapak Supajar Busianto Eskom Mkom yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kami, serta para peserta yang saya hormati, baik dari kalangan umum, praktisi maupun mahasiswa yang telah hadir dalam acara ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar 2025 ini. Meskipun secara daring, semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Webinar kali ini mengusung tema yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu proyek sistem informasi sebagai fondasi transformasi industri 4.0 di bidang edutech. Tema ini dipilih karena kita memahami bahwa di era industri 4.0, transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan, terutama di sektor pendidikan. Kami berharap webinar ini dapat menjadi wadah untuk berbagi wawasan, diskusi, dan berkolaborasi antara akademisi, praktisi, dan mahasiswa guna menciptakan ekosistem pendidikan berbasis teknologi yang unggul dan berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri, perjalanan menuju transformasi digital ini tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, mulai dari pemahaman teknologi baru, keterbatasan infrastruktur, hingga resistensi terhadap perubahan. Namun saya percaya dengan semangat gotong royong, kita dapat menemukan solusi dan menghadapi tantangan tersebut dengan baik. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, MC, baik itu peserta dan dosen pengampu kami, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Mohon maaf jika nanti ada beberapa kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini, baik dari segi teknis maupun penyelenggaraan. Selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk bergerak maju dalam mendukung transformasi digital di dunia pendidikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Riki atas sambutannya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu seminar pada pagi siang hari ini, kepada narasumber yang terhormat,
Kaida Sundari, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dea untuk kesempatannya. Izin share screen ya, rekan-rekan semua. Baik, Kak. Ya, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Puji syukur ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan di sesi pagi ini untuk melaksanakan seminar mengenai proyek sistem informasi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk undangannya menjadi narasumber kembali ya kepada rekan-rekan Prodi Teknik Informatika kelas TI 21 SE B2 dari Universitas Pelita Bangsa yang udah ngasih kesempatan saya kembali untuk memberi sharing session ya, sharing pengalaman mengenai proyek sistem informasi sebagai fondasi transformasi industri dan education technology. Selanjutnya juga yang terhormat Bapak Sufajar Butsianto Eskom Mkom selaku dosen pengampu proyek sistem informasi yang mata kuliahnya ya. Kemudian juga ya, kemudian kepada semua partisipan ya yang mengikuti seminar sesi kali ini dan segenap panitia yang saya hormati juga. Oke teman-teman, di hari Minggu pagi ini ya masih segar ya teman-teman, semoga masih semangat juga dan semangat pagi di hari weekend ini, semoga semangatnya nular ya sampai selesai acaranya gitu ya. Oke, di sini saya diberi kesempatan untuk sharing ke rekan-rekan semua yang ada di sini mengenai proyek sistem informasi ya di bidang education teknologi. Sistem informasi kita tahu ya berkaitan dengan teknologi, kemudian saat ini berada di industri 4.0 ya, 4.0 dengan segala kecepatan dan transformasi yang kita rasakan, dan di bidang education yang saat ini sering sekali ya, maksudnya sehari-hari dan bahkan kita adalah sebagai mahasiswa aktif yang merasakan transformasi pendidikan itu sendiri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya teman-teman, saya Ida Sundari sebagai SQA, Software Quality Assurance ya di Divisi IT di PT Cerebrum Education Nusantara saat ini. Dan sedikit sharing mengenai perjalanan pendidikan saya, berawal dari saya lulus di 2019 di jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK 1 Kadipaten di 2019. Kemudian saya melanjutkan bekerja terlebih dahulu menjadi SQA. Setelah 2 tahun baru saya memutuskan untuk berkuliah di Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka. Karena memang fokus saya adalah prioritasnya adalah bekerja, namun saya juga ingin gitu ya tetap melanjutkan pendidikan. Dan saat ini saya masih mahasiswa aktif, mungkin kita sama semester 8 ya teman-teman ya. Semoga diberikan kelancaran ya kita semua di sesi di semester 8 ini dan mendapatkan nilai yang maksimal dan juga bisa dipermudah ya sampai akhir, sampai lulus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Oke, itu mungkin tentang sharing perjalanan pendidikan saya. Kemudian saya juga ingin sharing ya tentang karir journey, perjalanan karir saya di dunia IT, dunia pekerjaan. Dimulai dari saya lulus SMK teman-teman di 2019, saya dapat opportunity waktu itu dan ada relasi dari sekolah, MOU dengan satu perusahaan corporate ya di Jakarta waktu itu di bidang konsultan IT. Di first time saya bekerja di sana, saya rasakan sangat challenging ya teman-teman, karena memang background pendidikan saya sebelumnya adalah di bagian hardware. Kemudian ketika saya bekerja itu lebih ke software gitu ya. Saya menjadi seorang tester, testing bagaimana sebuah sistem berjalan,
bagaimana sebuah flow dari sebuah bisnis uh, di suatu company itu harus berjalan dengan baik dan uh, ketika digunakan oleh user itu tidak ada kendala ya. Di sini di first time experience saya mungkin salah satunya adalah bagaimana saya mempelajari benar-benar fondasi-fondasi di dunia IT dan tentunya senior-senior di company yang pertama sangat-sangat welcome waktu itu bagaimana knowledge ilmu tentang uh, pekerjaan diberikan secara sangat baik dan didirect dengan baik gitu. Di company yang pertama bidangnya itu ada CRM, Enterprise Architecture Assessment Center, di mana di sini konsultan IT ini memberikan jasa di mana penilaian terhadap suatu tim IT di suatu company. Jadi bagaimana sih best practice ya dari sebuah tim IT itu harus bagaimana dan uh, setiap flow-nya itu ada aturannya sesuai dengan standar ISO ataupun COVID dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian setelah 2 tahun ya di corporate consultant IT, saya move ke startup karena pada waktu itu memang saya pengen cari pengalaman lagi ya setelah 2 tahun karena waktu itu umur saya 20, masih 20 tahun. Saya ingin mencari suasana baru, ruang lingkup baru ya dari perusahaan. Saya berpindah ke startup. Dia bimbel course di bagian edutech. Dia menyediakan startup ini bimbel masuk PTN, kemudian ASN. Nah, setelah 2021 ini enggak lama ya di company yang kedua karena memang kondisi dan situasi pada waktu itu COVID masih terdampak. Saya cuma setengah tahun di startup ini. Selanjutnya, mau tidak mau saya harus mencari lagi ya opportunity yang lain dan tidak lama kemudian 1 bulan setelah saya dinyatakan harus layoff, saya mendapatkan lagi di startup di bagian digital product agency ya teman-teman, masih di IT, di mana di sini startupnya adalah menyediakan tim-tim IT, di mana kalau misalkan ada company lain yang membutuhkan tim IT, di-provide oleh startup ini. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk terjun di project Vessel Tourism Application, jadi suatu aplikasi untuk booking kapal pesiar ya kalau misalkan ada occasion, ada acara itu melalui aplikasi. Dan selanjutnya juga ada juga bimbel application teacher dan student. Dan kebetulan di company yang ketiga ini core-nya ini memang bukan di Indonesia tapi di Arab Saudi waktu itu dan semua aplikasinya pun digunakan oleh orang-orang sana gitu. Challenging-nya waktu itu karena memang ada 2 language ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab, bagaimana kesulitan ketika move ke bahasa Arab sih waktu itu. Setelah di startup ini saya juga waktu itu kebetulan terdampak lagi ya si company yang ketiga ini karena ketidakstabilan dari segi budgeting. Waktu itu cuma 1 tahun. Saya move lagi, saya cari lagi opportunity yang lain dan saya mendapatkan di company corporate di mana di Jakarta locationnya, di mana di company yang keempat ini bergerak di bidang platform digital ERP ya teman-teman. Di sini banyak sebenarnya model-model role-nya, bahkan udah end-to-end untuk sekelas sistem sekolah, registration, admission, LMS, payment sampai dengan apa namanya reporting raport ya sampai akhir dan lulus siswa atau mahasiswa tersebut gitu. Di sini waktu itu saya beberapa project ya 10 sekolah kalau nggak salah yang terbaru dan maintenance dan pengembangan itu kurang lebih 30 sekolah yang aktif dan join di company yang keempat ini. Dan nanti mungkin saya akan sharing tentang ini ya LMS dan juga bagaimana sistem sekolah itu berjalan. Dan yang terakhir saat ini saya berada di move lagi setelah 1 tahun karena ada sebenarnya kalau misalkan di company yang kelima ini karena ada tawaran. Company kelima ini adalah termasuk company yang kedua saya, rekan-rekan semua. Jadi saya di approach lagi, di direct lagi ada tawaran untuk balik lagi di startup
bimbel CPNS ASN gitu. Dan ada banyak tambahan sekarang udah stabil bahkan gitu. Jadi saya karena ada tawaran, saya memilih untuk balik lagi ke company yang kedua. Itu mungkin tentang perjalanan karir saya. Kalau misalkan dilihat ini bisa dibilang setiap tahun saya ganti company, gimana rasanya? Sebenarnya pengennya stay lumayan lama ya, pengennya minimal 2 tahun 3 tahun di satu company, tapi dengan kondisi dan situasi waktu itu COVID, kemudian juga ya ada tawaran ya di terakhir ini saya mencoba untuk survive dan why not untuk move ke lain company gitu untuk mendapatkan opportunity yang lebih baik teman-teman. Mungkin itu sharing tentang pengalaman journey karir saya. Selanjutnya di sini saya mungkin mau memperlihatkan ya, di sini saya bekerja di PT Cerebrum Education Nusantara, teman-teman. Kurang lebih ada 14 aplikasi yang sedang running dan juga saya terlibat dalam proyeknya. Kita nge-provide beberapa soal untuk tes ujian di beberapa instansi pemerintah dan juga PTN ya. Untuk siswa-siswa yang mau masuk PTN kita provide juga. Gitu. Barangkali teman-teman nanti misalkan mau masuk instansi, boleh misalkan ke PT Cerebrum Education ya, produk-produknya kami menyediakan. Gitu. Oke, mungkin itu tentang pendidikan dan perjalanan karir saya, teman-teman sharing sedikit. Gitu. Kita mulai aja ke sesi materi ya. Oke, saya akan ngebahas dari awal dulu ya, dari apa sih itu proyek sistem informasi gitu. Setelah saya explore dan mendalami, ternyata proyek adalah sebuah kegiatan terencana yang memiliki awal dan akhir, yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan sumber daya yang terbatas ya teman-teman. Kemudian sistem informasi itu sendiri adalah suatu sistem yang dapat mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menampilkan dengan berbagai media. Kalau misalkan ditarik secara garis besar dan saya lihat implementasinya di lapangan adalah ada proyek sistem informasi itu ketika dikerjakan ya, yaitu kegiatan yang memang yang bertujuan yang terkait dengan sistem informasi, bagaimana sebuah informasi, sebuah data dimasukkan ke sistem dan bisa berjalan dan bisa kita akses ya oleh user, oleh berbagai user di berbagai media. Contohnya ya saat ini banyak sekali media yang bisa kita akses seperti mobile, kemudian web. Mobile juga terbagi lagi ya dari segi Android dan juga iOS gitu. Dan saat ini kemudahan dan percepatan itu kita rasakan di handphone kita ya. Kita bisa merasakan banyak sekali aplikasi yang terinstal dari mulai m-banking, kemudian juga ya sampai saat ini mungkin saya lihat gitu ya, brand kopi ya, setiap brand kopi udah mempunyai aplikasinya sendiri gitu. Ini sangat istilahnya percepatan dan teknologi itu ternyata sudah sejauh dan secepat itu ya teman-teman. Dan mungkin kalau misalkan ada insight tentang pengertian dan proyek sistem informasi, boleh teman-teman di kolom chat ya, karena saya juga masih belajar dan juga masih perlu menambah juga pengetahuan tentang proyek sistem informasi ini. Oke, selanjutnya setelah kita ngebahas pengertian dari proyek sistem informasi itu sendiri, kita beralih ke revolusi industri ya. Karena kita berada saat ini di 4.0 ya, atau industri 4.0, di mana mungkin akan next time akan menuju ke 5.0 ya industrinya gitu. Bagaimana kita bisa lihat yang terakhir, ini ada sebuah penemuan-penemuan baru yang dapat memudahkan kita manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Bagaimana pertama di revolusi industri 1.0 itu pertama adalah mesin uap ya dalam industri mempermudah pekerjaan. Kemudian ada tenaga listrik untuk produksi mesin ya, dan teknologi mesin otomatis di revolusi 1.0. Dan saat ini di revolusi 4.0 itu ke berjejaring ke internet, IoT, AI, dan masih banyak lagi ya istilahnya dengan percepatan internet yang kita rasakan bahkan ya saat ini. Seperti itu. Mungkin ini untuk revolusi industri ya dari masa ke masa gitu.
Selanjutnya di sini ada beberapa uh, tentang industri 4.0 ya. Dan saya ambil dari sebuah buku berjudul Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Semua Bidang. Yang pertama itu industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Ini saya sangat setuju karena mungkin dulu ketika belum ada teknologi secepat ini ya, serba manual ya, kita harus pergi dari jarak juga jauh, kemudian waktu yang harus kita tempuh. Kemudian saat ini misalkan kita ngirim uang, kita tinggal transfer via handphone juga sudah bisa dilakukan. Dan ini mengubah ya kinerja dan proses dari sebuah em, kehidupan ya, kinerja kita sebagai manusia itu lebih dipermudah gitu. Kemudian yang kedua, industri 4.0 itu memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas ya, teman. Ya, juga ini bisa apa ya, meresolve ya, bagaimana misalkan dulu mungkin kalau misalkan kita berhubungan atau misalkan komunikasi ketika dengan di luar kota, di luar negeri, harus misalkan dengan jarak yang jauh harus ke sana langsung, syarat harus ketemu gitu ya. Tapi saat ini karena ketika ada internet, ruang lingkupnya lebih luas, kita bisa berkomunikasi bahkan di luar ya, di luar negeri, kita bisa berkomunikasi via internet, via WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian di yang ketiga, kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu ekonomi, industri, dan pemerintahan ya. Ini bagaimana kita saat ini di dunia fisik beralih ke dunia digital, yang tadinya manual serba digital, yang mungkin contohnya adalah teman-teman rasain nggak sih ketika kita saat ini misalkan ke mall-mall, dulu mungkin manual ya, sekarang udah ada bantuan parkir ya, kita tinggal tap kartu, kemudian kita mendapatkan karcisnya dan semudah itu gitu. Waktu itu harus masih dikelola oleh manusia dan sekarang sudah beralih ke mesin dan internet. Ya, gitulah teman-teman. Impact itu ya dari industri 4.0 ini. Oke, selanjutnya di sini kita beralih ke teknologinya ya. Setelah saya riset, di sini ada data di 2022, teman-teman. Jadi di sini teknologi pendidikan di Indonesia itu impactnya seperti apa sih? Ternyata penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia itu diantaranya sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, munculnya media massa khususnya media elektronik seperti jaringan internet, media online, laboratorium, komputer di sekolah, dan lain-lain sangat membantu baik pendidik maupun peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran ya, karena itu dia ya tadi ya teman-teman, percepatan gitu dan juga kemudahan-kemudahan itu mempermudah ya kita sebagai mahasiswa siswa-siswi, kemudian para guru, para dosen untuk bisa menjalankan proses belajar mengajar di suatu instansi sekolah ataupun universitas begitu. Dan kebutuhan untuk sistem itu gimana sih di Indonesia saat ini gitu ya. Ini berdasarkan data 2022, jumlah sekolah di Indonesia itu ada, ini tingkatan TK, SD, SMP, SMA ya teman-teman, belum ke universitas, ada 4 4 43907 unit sekolah gitu ya. Dan yang sudah menggunakan kata Pak Menteri waktu itu Pak Nadiem ada 10,2 juta yang sudah menggunakan platform digital terkait pendidikan. Dan jumlah siswa di tahun 2022 itu ada 44 juta, 44,19 juta. Jadi bisa kita lihat gapnya, berarti ada kurang lebih sudah ada 23% pengguna ya, dan masih ada 76% yang belum mengakses terkait dengan platform pendidikan. Dan ini bisa masih banyak
berarti yang membutuhkan ya terkait dengan sistem sekolah gitu, sistem pendidikan yang akan bisa mempercepat dan mempermudah kita dalam melakukan proses-proses di dunia pendidikan. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ngebahas tentang ini adalah tahap manajemen proyek. Di sini ada 5 tahap. Uh, ada initiation, planning, execution, monitoring, dan close. Di mana bagian-bagian ini nantinya tentunya di suatu tim IT ya, di suatu tim pengembangan itu ada tugas dan fungsinya masing-masing, di mana di sini initiation ini adalah definisi tujuan proyek, ya, proyeknya akan seperti apa, kemudian kira-kira kebutuhannya apa gitu, identifikasi masalah gitu, masalah apa yang akan di-solve gitu dari sebuah proyek yang akan digarap gitu. Kemudian tentukan stakeholder dan keterlibatannya gitu. Kemudian di proses yang kedua, ini ada planning. Di sini bagaimana membuat rencana proyek, menetapkan anggaran dasar, kemudian tentukan peran dan tanggung jawab. Selanjutnya execution, alokasi dan kelola sumber daya, membangun produknya atau prosesnya, memperbaiki masalah saat muncul. Ya, seperti itu execution. Kemudian di sini ada proses monitoring, lacak upaya dan biaya, pantau kemajuan proyek, pastikan kepatuhan terhadap rencana, dan juga yang terakhir adalah close, tinjauan kirim proyek dapat terlaksana disetujui, mendokumentasikan pembelajaran. Nah, mungkin ini adalah tahapan-tahapan proyek ya. Nanti yang detailnya mungkin saya akan menjelaskan di execution ya, bagaimana sebuah sistem itu dibuat dan sudah terplanning sebenarnya. Karena day to day saya di pengembangan software juga, kemudian implementasi juga, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya mau menjelaskan ya, ada role dan dokumentasi. Yang tadi saya bilang, setiap proses ada role-nya gitu ya. Nah, biasanya di initiation ini, ketika di company, mungkin setiap company beda-beda ya. Tadi di perjalanan karir saya move di beberapa company itu pun berbeda-beda. Bagaimana saya mempelajari habit, bagaimana struktur tim yang ada di satu company itu beda-beda. Nah, ada di bagian initiation, ada di satu company ini mempunyai tim research dan development. Jadi mereka fokus untuk pengembangan, mereka fokus untuk pencarian suatu produk apa yang akan diimplementasikan. Mereka research terkait dengan apa namanya opportunity yang akan didapat apa, kemudian target marketnya seperti apa, dan impactnya seperti apa, ini di bagian tim research dan development. Ataupun ada juga company yang memang stakeholder-nya nih yang akan menentukan gitu kan. Company kita akan membuat sebuah produk apa. Misalkan kalau misalkan di bagian sistem sekolah ya, kira-kira di flow bagian mana, apakah di keuangannya, apakah di LMS-nya gitu kan. Ini akan seperti apa kira-kira ke depannya, teman-teman. Kemudian biasanya di bagian planning nanti akan ada bisnis analis dan sistem analis untuk memplan, misalkan sudah ada initiation-nya dari tim R&D dan stakeholder, kita akan membuat sistem A ya, tolong dibuatkan, dan tim R&D dan stakeholder juga harus membuat yang namanya dokumentasi MVAP ya, minimum viable product. Di sana akan dijelaskan bagaimana sebuah aplikasi ataupun produk itu detailnya seperti apa, tujuannya akan kemana, ruang lingkupnya seperti apa, dan ya tadi target marketnya seperti apa. Sehingga ketika sampai ke bisnis analis, sistem analis akan lebih mudah untuk menganalisis ini sistem akan diimplementasikan seperti apa. Nah, biasanya sistem analis atau bisnis analis itu membuat dokumen-dokumen mungkin berbeda-beda juga di setiap company ya, teman-teman. Di sini ada FSD, VRD, dokumen desain. Kalau FSD itu Functional System Documentation, kemudian PRD, Pre-Requirement Documentation, seperti itu. Nah, setelah initiation-nya sudah ada, planning-nya sudah ada, ini akan
Kalau misalkan di tim IT itu akan direksi ke tim developer ya, atau programmer. Di sini juga ada UI UX, DevOps, dan QA. Di mana pengerjaannya akan mulai dilakukan dan mereka berpacuan kepada dokumen yang telah dibuat oleh bisnis analis dan sistem analis. Di sana detail-detail dari flow, detail-detail dari uh, kode-kodenya, bahkan dari sisi database tipenya itu ketika si bisnis analisa lebih detail tuh sudah ada. Jadi si programmer tidak perlu memikirkan lagi ya ketika sudah detail dokumentasi. Kemudian setelah itu, setelah selesai si projectnya itu biasanya direct ke PM, Project Manager atau Product Owner atau QA. Di sana ada proses UAT, User Acceptance Testing, teman-teman. Bagaimana eh, di sini di make sure untuk prosesnya sudah sesuai. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah closing. Di sini sudah bisa digunakan ya, si aplikasinya sudah jadi. Itu biasanya didirect oleh project manager dan didirect dan user atau klien. Nah, di sini dokumentasi yang perlu dibuatkan adalah bagaimana adanya user manual, guidance user atau ADI manual untuk diberikan kepada user untuk yang menggunakan sistem tersebut ya. Itu istilahnya kan misalkan sistemnya baru, kemudian harus ada guidance-nya ataupun tahap-tahapannya seperti apa penggunaan dari sistem tersebut. Teman-teman reminder ya untuk waktunya di kolom chat takutnya kelebihan. Oke, Mbak. Oke, kemudian eh, di sini saya contohkan teman-teman ini salah satu mungkin ada satu dari di internet ya bagaimana sistem sekolah ini di breakdown. Kemudian bagaimana saat ini mungkin di Universitas Pelita Bangsa pasti ada bagian LMS-nya ya, dan banyak lagi gitu ya aplikasi apa flow-flow yang diimplementasikan ke sistem. Ini dari mulai setting penggunaan, konfigurasi utility ya, kemudian menu utamanya banyak ada pendataan, penjadwalan, menu akademik, kurikulum. Ini kalau misalkan di level SD, SMP, SMA itu ada kurikulum merdeka ya. Sekarang mungkin berubah lagi ya. Entah itu infonya ada perubahan kurikulum lagi. Nah, ini juga sistemnya harus update juga. Sebenarnya PR ya ketika kita menggunakan sistem, kita juga harus siap dengan segala perubahan-perubahan regulasi yang diberikan oleh pemerintah gitu. Waktu itu masih KTSP, saya merasakan kurikulum Kurtilas, kurikulum Merdeka mungkin sudah saat kuliah gitu ya. Perubahan-perubahan itu juga harus diperhatikan bagaimana membuat sistem yang gampang diimplementasikan dan gampang untuk di maintenance gitu. Karena yaitu perubahan-perubahan kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk breakdown dari uh, apa ya, sistem sekolah ya. Banyak apa namanya istilahnya flow-flow yang ada di sistem sekolah. Nah, mungkin di sini ada satu yang mungkin tidak ada di sini ya. Saya akan mencoba. Kita ambil contoh untuk proses alur sistem sekolahnya gitu. Itu seperti apa ya? Di sini saya ambil contoh untuk proses keuangan pembayaran SPP sekolah. Uh, saya mungkin mau tanya nih ke teman-teman semua yang ada di sini, ketika waktu SMK atau SMA, teman-teman ada bayar SPP nggak? Atau udah free ditanggung pemerintah? Boleh di kolom chat. Atau ada yang pesantren? Jadi itu regulasinya akan beda ya teman-teman ketika misalkan SPP di pesantren, SPP di sekolah, di negeri dan swasta gitu itu beda. Bahkan masih bayar ya. Bahkan setiap anak misalkan anak ini daftar di jalur khusus, anak ini di jalur yang standar,
SPP-nya itu bisa beda. Nah, bagaimana sistem ini memanage ini gitu. Nah, ini mungkin saya akan sharing tentang karena apa ya istilahnya. Saya pernah dapat project di bagian itu gitu dan oh ternyata sistem bisa nge-provide itu ketika memang si regulasinya dan detail si projectnya itu apa jelas ya. Oke, di sini ada Kak Kaleb dan Kak Riki masih bayar ya. Berarti merasakan ya setiap bulan atau per semester harus bayar SPP gitu. Itu SPP-nya ini enggak Kak, kayak uh, flat atau berubah-berubah nggak setiap bulannya atau per semesternya? Kira-kira atau sama gitu setiap bulan misalkan bayar 500.000 misalkan. Di kuliah juga kita setiap setiap bulan bayar SPP ya teman-teman. Tapi mungkin saya mau uh, uh, apa sharing tentang di level SMK SMP gitu ya. Sama Kak enggak flat. Oke, flat ya. Berarti nah, ketika misalkan si SPP-nya flat, teman-teman, itu tuh lebih mudah sistem membaca karena kan misalkan per bulan nih kita bayar 500.000 sampai dengan bulan ke-6 ketika satu semester selesai kita akan selalu bayar 500.000. Tidak ada perubahan dong di sistem gitu. Kita input aja berarti atas mahasiswa atau siswa atas nama misalkan Kariki misalkan di setiap bulan akan membayar 500.000. Nah, bagaimana nih teman-teman kalau misalkan ada case lain, uh, itu setiap bulannya akan tambah misalkan 10% dari sebelumnya. Itu regulasi itu ada ternyata gitu di beberapa sekolah. Atau ada diskon. Nah, kalau diskon nanti gimana gitu kan? Kalau misalkan diskon kira-kira setiap bulannya itu berarti kan invoice yang dikeluarkan oleh sistem itu kan berbeda kan. Nah, bagaimana sih si sistem ini mencerna agar eh, perbedaan-perbedaan itu muncul gitu. Nah, ya itu dari Kang Ferdianto ya, kalau saya ada kenaikan di setiap semester kalau nggak salah. Nih, nah ini juga case per semester ya, gimana eh, kita bisa setting per semester akan ada kenaikan berapa persen. Itu bisa otomatis ya teman-teman. Itu bisa otomatis ketika disetting di sistem gitu. Itu mempermudah sebenarnya. Gitu. Bayangkan nih teman-teman kalau misalkan secara manual ya, sebenarnya masih ada beberapa banyak sekolah yang masih manual terkait ini. Bagaimana mereka membuat surat edaran, kemudian pemberitahuan untuk setiap misalkan satu anak misalkan satu anak aja berbeda beda-beda gitu kan. Gimana kalau misalkan satu sekolah gitu kan udah ribuan mungkin surat yang harus digunakan atau misalkan harus di print gitu. Kalau misalkan pakai sistem, tentunya kan lebih mudah kan. Sistem akan generate secara otomatis dengan banyaknya siswa atau siswa yang ada di sekolah tersebut seperti itu. Jadi saya akan sharing tentang flow SPP ya teman-teman. Itu. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke proses apa namanya proses pembuatan regulasi ke sistem itu nanti akan ada di proses pengerjaan teman-teman sama tim programmer ya sama apa join juga kerjasama sama bisnis analis biasanya. Jadi yang pertama adalah project masuk itu biasanya di company saya itu yang pertama adalah demo aplikasinya. Misalkan ada sekolah, kita menawarkan kita punya default alur proses sistem gitu ya, terkait dengan sistem sekolah. Kita akan memperkenalkan, kita akan demonstrasi satu flow atau misalkan beberapa flow yang kita punya. Dan ketika sekolah ataupun instansi atau yayasan tertarik, nanti akan berlanjut misalkan ke SPK, akan ada surat perjanjian kerja gitu antara company dengan sekolah gitu. Nah, di sini tuh dokumen yang akan berisi kesepakatan ya antara pemberi kerja dan pekerja. Di mana di sini akan ada paket pembeliannya, seperti apa aplikasinya ya. Ada paket-paketnya biasanya karena sudah ada istilahnya core-nya ya teman-teman kita sudah mempunyai
yang dibuat dari awal oleh tim R&D ya, Research Development. Nah, jadi udah ada core-nya ya kita tinggal apa namanya menawarkan, kemudian jika ada customize itu akan berbeda harga lagi, itu kita serahkan ke sekolah gitu. Apakah approve dengan budget sekian ketika ada customize atau tidak gitu. Bagaimana ruang link project-nya juga diatur di SPK ini dan timeline-nya juga seperti itu. Nah, ketika sudah ada SPK biasanya akan direct ke PM. Bagaimana PM project manajernya akan ada sebuah proyek atau project ya di misalkan di sekolah A gitu akan membuat uh, yaitu tadi ya proses flow untuk misalkan SPP atau regulasi SPP gitu setiap bulannya. Di mana di sini sudah mulai proses pembuatan proyek oleh tim teknis IT sesuai dengan yang telah ditentukan ya, gitu seperti itu. Misalkan seperti ini teman-teman. Sekolah A yang saya tadi bilang, setiap sekolah itu punya regulasi SPP berbeda-beda. Gitu. Berbeda dengan misalkan di apa namanya pesantren ya, itu biasanya mereka itu akan ada perbedaan ketika misalkan uh, pesantren apa nama siswanya itu stay di asrama dan yang tidak gitu. Karena kan kalau misalkan stay di asrama ada biaya lain-lainnya ya seperti sewa kamar kemudian mungkin nanti harus konsumsi catering dan sebagainya itu akan berbeda gitu. Nah, bagaimana CPM akan menanyakan ya biasanya teman-teman untuk mendapatkan data default data yang ada saat belum adanya sistem di sekolah, istilahnya masih manual. Nanti akan dikelola gitu kan, akan seperti apa regulasinya yang nantinya akan diimplementasikan ke sistem. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika misalkan misalkan di kelas 9, misalkan di kelas 9 SPP-nya akan seperti ini ya alurnya, ini akan flat gitu. Ketika naik ke kelas 10 dia akan ada kenaikan atau bahkan diskon untuk anak guru dan sebagainya. Biasanya seperti itu gitu. Nah, nanti bisa disetting tuh ini akan ada diskon gitu kan si anak ini, atau misalkan ada potongan dan sebagainya itu bisa diimplementasikan dalam sistem. Tapi syaratnya adalah kejelasan eh, kejelasan flow dan biasanya kendalanya adalah di pengerjaan ya programmer ataupun misalkan di proses implementasi adalah biasanya akan dikejar tuh akan masih rancu gitu karena akan gitu. Kemudian uh, pengerjaan ya setelah pengerjaan akan ada proses testing UIT ya teman-teman, di mana proses testing sistem aplikasi internal dan eksternal. Nah, biasanya dilakukan oleh QA dan juga oleh user ya klien bersama PM gitu untuk menyatakan oh si sistem ini udah sesuai nih sama apa namanya uh, yang klien atau sekolah inginkan seperti itu gitu. Dari segi misalkan flow, alur gitu, itu dipastikan di testing di UIT. Nah, setelah itu baru bisa dipakai dan digunakan oleh user dan atau mahasiswa ya, siswa-siswa atau sekolah guru-guru si aplikasinya gitu. Biasanya adalah tantangannya adalah awal-awal tuh itu dia apa namanya pengenalan terhadap sistem yang mungkin baru dan uh, belum belum apa ya istilahnya baru mereka tahu gitu ya, itu biasanya perlu apa ya pendampingan dari kita tim teknis gitu seperti itu. Mungkin itu proses implementasi dari proyek ya atau project gitu dari suatu sistem.
Oke, selanjutnya, nah ini kan tadi terkait contohnya saya contohkan terkait dengan pembayaran SPP dah. Ini ada em, apa namanya perbandingan ya antara pembayaran manual dan digital gitu. Bagaimana kita bisa lihat di sini ketika bayar SPP waktu dulu kita ada dikasih kartu itu list pembayaran yang sudah kita lakukan. Kemudian kita bayar misalkan ke TU ya waktu itu saya kemudian di TU di pembukuan dan diupdate di Excel. Nah, ketika ini prosesnya manual, ini tuh akan tersimpan ya di TU aja gitu. Maksudnya ketika misalkan kepala sekolah ataupun siapa yang ingin mengakses ya perlu datang ke TU. Berbeda dengan ketika kita misalkan digital. Bahkan orang kurikulum juga bisa melihat ya, misalkan update dari pembayaran SPP ataupun misalkan role-role lainnya dengan secara cepat gitu bisa mengakses. Bahkan ketika kita sudah beralih ke digital, kita akan mendapatkan mungkin teman-teman juga bisa rasakan ya kalau misalkan ada pembayaran SPP bisa bisa UKT ya kalau sekarang di universitas itu UKT di perkuliahan ada notifikasi reminder ya misalkan 2 hari hari sekian gitu Anda harus membayar UKT sekian gitu itu bisa via apa namanya WhatsApp, SMS gitu kemudian kita bayar pembayaran secara online bisa dilakukan juga di handphone gitu ya, M-banking sekarang sudah tersedia. Nah, nanti ada notifikasi berhasil gitu. Dan semua proses ini gitu ya, ketika digital dan sudah apa ya, sudah beralih ke teknologi akan tersimpan di database lognya pembayarannya. Jadi ketika ada masalah bisa dilihat dari database dan track record code-nya. Nah, dan juga ini akan masuk si data-data ini ke dashboard, di mana kita bisa lihat, kita bisa filter teman-teman. Eh, untuk misalkan pembayaran SPP atau UKT, ini kelas mana aja sih atau tingkatan berapa sih yang memang sudah bayar sekian persen, berapa persen, ini bisa di-provide di dashboard. Jadi secara laporan, secara grafik itu akan mempermudah gitu dan semua role, misalkan kepala sekolah, kemudian bagian kurikulum, biasanya kurikulum itu pendaftaran ya, itu juga bisa. Itu beda alur biasanya pendaftaran PPDB dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalkan udah move ke digital tuh lebih mempermudah ya dan juga lebih luas ya. Tadi sesuai dengan uh, industri 4.0 ya, percepatan dan internet akses yang sangat mempermudah kita gitu. Ini waktunya masih ada nggak? Masih, Mbak. Kurang lebih 15. Berapa menit lagi ya? 15 menit lagi ya? Ya seperti itu teman-teman. Mungkin uh, di sini saya mau uh, sharing dong ke teman-teman. Ada yang mau sharing nggak tentang ya mungkin dari SD, SMP, SMK sampai dengan perkuliahan kira-kira apa ya? Apa yang dirasakan dari impactnya teknologi ya? Ataupun misalkan kemudahan. Waktu dulu UN ujian nasional masih manual ya. Saat ini sudah CBT ya. Udah misalkan udah komputerisasi juga dan bahkan udah bisa dilihat nilainya ketika sudah selesai kita bisa lihat nih nilainya apa namanya secara langsung nilai kita berapa salahnya berapa benarnya berapa ada yang mau sharing nggak teman-teman? Ya masih apa? Ngisi pakai pensil 2B itu. Iya oh ya itu kelas berapa kak SD kak Sandra? Eh, iya, SMP, SMA kayaknya masih pakai itu pensil yang dibulet-bulet. Iya dan harus nunggu ya ketika misalkan sudah selesai itu ada momen tertentu di mana pengumuman di papan dinding siapa yang teratas untuk Ya, nilai UN, ya betul-betul. kan? Kalau sekarang tuh kayaknya feel feel apa vibes-nya beda ya karena ya udah di digital aja gitu lewat HP. Ya mungkin itu ya perbedaannya gitu. Lebih seru sebenarnya lebih seru ketika ini ya Kak apa namanya? Kan orang semua semua siswa pengen lihat jadinya bareng-bareng dan vibes-nya tuh wah
oh nilai saya di peringkat sekian nih untuk UN-nya ternyata gitu. Ada senangan tersendiri kita mendapatkan peringkat yang paling atas ya. Tapi ada sedih juga ya ketika misalkan kita berada di tingkat bawah. Ya itulah impact dan dampak dari teknologi. Tapi ya di sisi lain juga ada suatu hal momen-momen yang mungkin hilang ya karena adanya teknologi. Yang tadinya secara langsung, sekarang ya sendiri-sendiri bisa dilihat dari HP gitu. Sekarang mah vibes-nya mungkin di-share di story WA ya, misalkan. Ya dapat peringkat pertama, ya dapat peringkat kedua gitu. Kalau dulu bareng-bareng lihat gitu kan lebih lebih istilahnya lebih kerasa lah vibes-nya gitu. Oke, thank you Kak Sandra untuk sharing-nya ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya mungkin kita lanjut di sini. Nah, sebenarnya apa sih tantangan ya? Mas, tentunya ada tantangan ya teman-teman. Biasanya tuh penerapan sistem education technology itu ada tantangannya teman-teman. Pengalaman project saya gitu ya. Saya di satu project tuh biasanya tantangannya sebenarnya kadang dari sekolahnya itu sendiri ya. Bagaimana keterbatasan akses teknologi gitu. Masih ada beberapa sekolah yang memang keterbatasan akses teknologinya belum belum ada gitu. Kemudian kurangnya literasi digital. Nah, ini uh, bagaimana misalkan sebuah sistem itu udah jadi, tapi nggak digunain gitu. Ini perlu apa namanya sosialisasi. Kemudian harus adanya inisiatif ya. Ketika misalkan sistem sudah ada, tapi kalau tidak digunakan, ya tidak akan jalan. Selanjutnya, keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, ini ada case di mana waktu itu pernah ada satu proyek ya teman-teman, tapi batal karena infrastruktur teknologinya belum memadai. Kemudian juga tantangan berikutnya itu kualitas materi dan pengajar gitu. Kadang kan kalau misalkan secara digital itu perlu kualitas yang bagus ya gitu kan. Nah, ini masih menjadi kendala dan masalah teknis ya internet mungkin dari beberapa sekolah yang berada di suatu daerah tertentu akses internetnya masih belum menyeluruh dan juga ya masih ada kendala gitu. Dan yang keenam ini dia keamanan dan privasi ya teman-teman. Jadi di mana ya akan ada dampak positif dan dampak negatifnya ya ketika misalkan kita menggunakan teknologi keamanan dan privasi bisa jadi ya uh, apa namanya penyerangan data cyber gitu ya kemarin kalau nggak salah ada satu bank instansi ya yang terkena itu sangat riskan sekali ya data-data keuangan bahkan dari segi bank senasional itu uh, dapat gitu masih bisa dihack gitu apalagi mungkin data-data kita yang cakupannya lebih kecil gitu. Ini perlu dipertimbangkan lagi dan perlu di research lagi untuk keamanan dan privasi datanya ketika sistem itu diimplementasikan. Kemudian motivasi dan disiplin dari siswa. Kemudian kurangnya interaksi tatap muka ya ketika misalkan teknologi sudah digunakan. Ketergantungan pada teknologi dan perubahan pola belajar siswa. Nah, mungkin eh, itu dari saya teman-teman materi eh, untuk proyek sistem informasi. Mungkin selanjutnya ada satu quotes ya yang saya suka ya teman-teman. Don't stop when you're tried, stop when you're done gitu ya. Jadi mungkin ya jangan stoplah berhentilah ketika sudah selesai. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf teman-teman terkait dengan penyampaian seminar proyek sistem informasi. Saya percaya bahwa pendidikan dan uh, teknologi bisa sejalan asalkan didukung dengan berbagai aspek bagi uh, baik dari kita ya selaku masyarakat, selaku warga, selaku mahasiswa, kemudian siswa-siswi dan pemerintahan karena mau tidak mau benar tadi yang di awal dikatakan oleh Kak Riki ya mau tidak mau tantangan itu harus kita hadapi apalagi di teknologi
kita harus siap uh, karena ya itu dia akan selalu percepatan dan update-nya itu semakin cepat gitu. Ya, saya dari teman, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator atau MC ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Mbak Ida atas pemaparan materinya, luar biasa materinya yang disampaikan. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk teman-teman. Boleh? Jika yang izin ya, Mbak Ida, Pak Asu Fajar, jadi kita adakan sesi tanya jawab. Mungkin mungkin bukan hanya tanya jawab, tapi mungkin seperti tadi Mbak Ida bilang sharing ya, yang mau sharing siapa silakan. Silakan teman, Boleh, boleh. Ya, ya silakan teman-teman, persilakan. Oke, mungkin kalau belum ada saya mulai deh. Saya mulai dulu deh. boleh, Tadi boleh. menarik tuh yang bagian apa flow ya, flow yang tadi dijelasin. Itu yang saya pengen tahu untuk ini kan mungkin cakupannya proyek ya. Kalau flow itu apakah setiap startup itu mempunyai flow dan benchmarknya masing-masing atau pasti sama? Halo, sorry Kak. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Oh ya, Putus-putus suaranya. jadi tadi kan menjelaskan terkait flow ya yang dijelaskan tadi. Hmm, Tadi itu saya penasaran karena kan apakah flow itu, apakah setiap startup yang membuat aplikasi ini atau proyek ini itu mempunyai flow-nya sendiri-sendiri sebagai benchmarknya dari si startup itu atau pasti semuanya sama flow-nya? sama ya. Apakah startup tuh kalau misalkan membuat suatu sistem atau produk tuh apakah sama atau beda? Mungkin itu ya, Iya Kak, betul. pertanyaannya, flow-nya. Baik, Kak Sandra, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Beda, saya jawab beda. Karena saya beberapa kali di startup itu berbeda, jadi kadang-kadang ada beberapa role yang di startup itu nggak ada. Misalkan, di company yang saat ini sekarang gitu ya, mungkin udah sebenarnya udah bukan lagi startup ya, karena udah jalan mau hampir 5 tahun sih Cerebrum ini. Tapi kita itu nggak punya bisnis analis. Nah, siapa sih bisnis analisnya? Manajernya. Biasanya kita karena memang bukan B2B ya, kita itu B2 user si produknya. Jadi biasanya untuk analisnya itu si manajernya langsung dianalisis kebutuhan-kebutuhan dari divisi lain dari sales marketing. Misalkan tim IT kita butuh ini ya, flow ini. Nah, biasanya dianalisis sama manajer. Nah, baru manajernya direct ke tim programmer, QA, UI, UX dan sebagainya gitu. Jadi ada satu flow yang hilang kan, bisnis analis nih role-nya yang nggak ada gitu. Kemudian ada juga startup yang memang nggak ada, misalkan bahkan QA-nya nggak ada gitu. Yang ngetesnya programmernya sendiri atau misalkan langsung PM-nya sendiri gitu. Jadi gimana si company itu mempunyai SDM atau research dari segi role-nya itu mereka biasanya menyesuaikan seperti itu sih. Dan kadang ada double job ya, biasanya seperti itu. Seperti itu Kak, Cassandra, berbeda sih setiap startup gimana habit mereka gitu dalam menjalankan sebuah implementasi. Tapi sebenarnya best practice-nya itu semua harusnya semua role itu ada agar saling terhubung satu sama lain gitu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain, ayo silakan. Eh Betul kan teman-teman ini ada suara Oke. Dengar, kedengaran nggak background saya soalnya kebetulan kosannya di dekat jalan, kemudian ada yang hajatan, jadi mungkin terdengar ya masuk. Mohon maaf ya. eh, nggak begitu ini sih. Tapi Nggak begitu. di kolom chat ada yang tanya dari Mas Johan, izin bertanya, ada tantangan penerapan sistem edukasi teknologi. Menurut kakak tantangan yang apa ini tersulit dan cara mengatasinya sebagaimana? Silakan. Maaf masih di mute. Oke, pertanyaannya itu berarti tadi tantangan tersulit ya.
sebenarnya kalau bisa dibilang tuh kalau yang tersulit itu bukan sistemnya, tapi lebih ke kitanya yang menggunakan ya teman-teman. Saya pengalaman gitu ya, satu project itu udah selesai, tapi sekolah itu ada yang nggak menggunakan. Mereka adalah mereka punya tantangan challenging-nya itu ya guru-gurunya, siswa-siswanya itu belum siap dengan pemakaian teknologi gitu. Nah, cara agar misalkan tersolve ya atau misalkan nge-fix ini gitu gimana gitu. Ketika sistem sudah ada, kita sebagai pengguna biar bisa jalan gitu. Biasanya harus ada komitmen dari mungkin dari apa namanya jajaran di atas ya dari sekolah misalkan untuk serentak untuk menggunakan si sistem ini. Karena kalau misalkan ada sistemnya tapi tetap tidak digunakan ya tidak akan terasa ya impact dan percepatannya. Seperti itu karena istilahnya apa ya? Sayang sekali ya ketika implementasi sistem udah ada tapi nggak digunakan seperti itu. Tantangannya adalah bagaimana itu dia tadi gitu kan digunakan atau tidak si aplikasi itu dan ya balik lagi kita sebagai pengguna yang perlu inisiatif dan mempunyai motivasi untuk beralih dari manual ke digitalisasi ya gitu. Mungkin itu Kak Johan untuk jawabannya. Ada lagi di kolom chat, izin saya bacakan. Kira-kira seberapa besar peran pemerintah dalam memfasilitasi adopsi sistem informasi yang mendukung transformasi industri 4.0 di bidang edutech? Silakan. Baik, terima kasih untuk untuk pertanyaannya ya. Eh, seberapa besar ya peran pemerintah? Saya bilang kalau misalkan peran pemerintah ya, mungkin di beberapa kampus negeri, beberapa ya, itu sudah terintegrasi dengan, di kota-kota besar sudah terintegrasi dengan sistem digitalisasi. Cuman saya rasa, yang saya rasakan gitu ya, dan sebenarnya di company yang kemarin saya di bagian LMS dan sekolah-sekolah kliennya itu, semua itu swasta, teman-teman, nggak ada yang negeri. uh, jika melihat gitu ya, mungkin pemerintah itu saat ini perlu adanya perhatian khusus juga ya, apalagi ke sekolah-sekolah negeri karena memang kalau swasta kan kita swasta mempunyai istilahnya income sendiri gitu kan. Saya rasa perlu adanya perhatian lebih khusus ya untuk regulasi pembuatan sistem apalagi di industri 4.0 ini karena ternyata masih tidak merata ya digitalisasi pendidikan gitu di Indonesia, apalagi di sekolah-sekolah negeri gitu. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang ya semoga kedepannya uh, pembuat kebijakan dari segi pemerintah, baik pembuatan kurikulum itu bisa lebih memperhatikan banyak perspektif, banyak apa namanya, banyak pertimbangan karena itu akan ya berdampak ya ke kita semua gitu. Itu sih Kak paling dari aku mungkin masih perlu ditingkatkan lagi peran pemerintah di apalagi di era sekarang ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman. Oke, mungkin menutup dari saya lagi deh. Tadi mungkin nyambung dari pertanyaannya Mas Aang ya. Tadi kan ada terkait regulasi dan lain-lain. Oh boleh Kak. Berarti mungkin Hmm. betul nih, tadi yang Mas Aang bilang kan masalah regulasi. Berarti maaf, berarti konten-konten atau isi dari LMS yang sekarang itu based on request atau memang berarti hanya sekedar based on request, belum ada kayak standar minimal yang harus ditetapkan itu apa? Kurang lebih gitu. Baik, berarti regulasi apa sih sebenarnya yang digunakan sekolah ya saat ini gitu? Ya, Apakah lebih ke mengacu arah kemana konten. gitu kan? Itu Kak Lebih pertanyaannya. Ah, lebih ke arah kontennya sih. Jadi konten yang ada di LMS itu tuh sebenarnya ada yang mengatur atau tidak? Mungkin seperti itu kurang lebih.
Oh, baik. Nah, biasanya kita di company itu biasanya ada satu apa namanya mengikuti di tahun ini tuh kebijakan pemerintah tuh apa gitu. Misalkan kurikulum Merdeka. Kemarin kan di tahun 2024 ya kalau nggak salah seluruh sekolah itu harus enggak ya, harus sih sudah proses move ke kurikulum Merdeka semua. Nah, kalau konten dan isinya itu biasanya kita serahkan ke sekolah karena sekolah biasanya yang lebih paham tentang silabus, kemudian guru-guru kan terkait dengan tema dan lain sebagainya. Kalau nggak salah tuh di itu ya. Nah, itu biasanya kita direct ke kesuluhan ataupun persekolahan gitu. Tapi dari sisi kita nge-provide dari segi sistemnya akan bentuknya akan seperti apa. Kita akan mempermudah misalkan silabus ini tuh misalkan ada kita perlu image ya di page ini gitu. Untuk evidence misalkan eh, kegiatan pembelajaran A, B, dan C gitu. Kita sediakan filmnya, kita sediakan misalkan perlu deskripsi gitu, seperti itu sih. Jadi kalau misalkan konten-kontennya kita kembalikan ke guru dan sekolah sih Kak, gitu. Karena mereka yang lebih paham. Gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Ida. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan. Untuk selanjutnya adalah saya kembalikan ke Mas Dea untuk sesi penyerahan sertifikat narasumber dan juga sesi dokumentasi. Silakan Mas Dea. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Kasendra dan Kak Ida Sundari ya. Luar biasa seminar kali ini. Oke, yang selanjutnya adalah penyerahan elektronik sertifikat ya. Mungkin untuk desain dari sertifikatnya boleh dibantu, teman-teman. Halo, teman-teman. Oke, mungkin operator terkait sedang ada, oh sudah ada. Mungkin boleh dibantu. Oke, tidak bisa ya. Sedang berhalangan. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada dokumentasi ya. Mungkin bisa dibantu on cam, teman-teman. Ayo on cam. Oke, mungkin yang belum on cam sedang berhalangan ya. Seksi terkait boleh tolong dibantu screenshot dalam 5 hitungan mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup untuk selanjutnya ya. Saya kembalikan kepada Mas Kasendra. Ya, Mas Dea, terima kasih. Mungkin ucapan penutup eh,
Dari Pak Sufajar sebagai dosen pengampu ada yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Ya, oke. Makasih, Mas Hendra ya. Di penutup general hari ini, ya, saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada mahasiswa di kelas T21B SE2 ini ya. Semoga kalian sehat selalu dan semangat ya. Karena kelas ini sudah memasuki semester akhir ya. Jadi artinya tinggal beberapa tahap lagi untuk lulus sebagai sarjana kompeten, gitu ya. Mungkin ada yang sedang bikin seminar proposal atau lagi menyusun skripsi dan lain sebagainya. Dan saran saya adalah kalian tetap keep in touch. Jadi jangan pisah dari teman-teman kalian, stay. Jadi apalagi hilang kontak gitu ya. Karena kebanyakan yang saya alami itu sebagai dosen itu mahasiswa akhir itu sering hilang gitu ya. Di mana teman-temannya lagi apa namanya nyusun skripsi semangatnya, tapi banyak mahasiswa itu malah hilang kontak. Jadi beranggapan bahwasanya setelah pembelajaran selesai, setelah semester 7 selesai itu ya udah selesai gitu. Padahal masih hanya tinggal satu langkah lagi untuk lulus gitu ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya apa namanya tidak buru-buru menyelesaikan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang sedang apa namanya sedang menyusun proposal, ada atau hampir sudah selesai atau yang sudah sidang, jadi selamat bagi yang sudah. Dan bagi yang belum, tetap semangat gitu ya, karena tinggal satu tahap lagi, jangan sampai hilang. Karena pengalaman saya dulu waktu kuliah juga S1 S2 pun, kalau kita nggak sering kontak atau bergabung sama teman-teman kita itu semangat kita akan turun, terutama untuk menyusun skripsi atau tugas akhir gitu ya, seperti itu. Jadi tetap ingat dengan teman kalian gitu ya, yang pada akhirnya harapan kita sebagai dosen-dosen pelita bangsa ini dan juga bagi universitas adalah kalian bisa lulus bareng-bareng gitu ya. Jadi jangan sampai kalau saya lihat mahasiswa ada 20 mahasiswa ya di kelas ini ya. Itu saya harapkan lulus semuanya gitu. Jangan sampai yang ketinggalan ya. Jadi repot nanti ketinggalan pasti yang hilang gitu, malas gitu ya. Karena nggak ada barengannya dan sekarang banyak lah. Itu klasik lah yang kita alami sebagai dosen seperti itu. Dan juga saya menyampaikan juga untuk apresiasi kepada seluruh panitia seminar ya atas kerjasamanya yang baik di kelas ini atas terlaksananya seminar apa namanya dengan tema proyek diplomasi sebagai fondasi transformasi industri 4.0 di bidang eduteks. Dan luar biasa sekali tadi kepada Mbak Indah Sudari, ya, salam kenal ya Mbak Indah Sudari. Saya mengucapkan terima kasih yang sebenarnya telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya ya pengalamannya di dunia industri yang aplikatif sekali gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa kami terutama di Mahasiswa Pelita Bangsa. Yang saya cermati sebenarnya tadi di ini ya kalau setelah yang pertama tadi disampaikan bahwasanya platform digital itu kalau nggak salah saat ini tadi di note tahun 2022 ya itu siswanya itu sekitar 44,19 jutaan gitu ya. Tapi di mana yang menggunakan platform terkait pendidikan ini baru 10,2 juta gitu. Padahal setiap tahun itu mahasiswa itu akan keluar gitu ya. Dan saya sangat tertarik sekali dengan apa namanya tadi Cerebrum tadi ya tempat kerjanya Mbak Ida tadi. Jadi bisnis itu mungkin yang saat ini booming ya. Karena saya lihat saya juga punya anak ya yang lulus SMA. Nah, sebagai orang tua itu kadang-kadang bingung gitu ya, bagaimana caranya anak kita itu bisa yang tidak masuk ke PTN gitu ya. Saya lihat tadi di Cirebon juga ada fasilitas itu, ada punya aplikasi mungkin itu ya. Nah, itu menarik gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah dengan pasar yang 44 jutaan itu gitu ya. Itu kita sebagai mungkin mahasiswa beda bangsa ataupun yang lain gitu ya, terutama yang suka bisnis di edutech gitu ya, itu sebuah peluang gitu ya. Nah, saya harapkan nanti mahasiswa-mahasiswa pelita bangsa ini mungkin bisa bikin platform sendiri yang mengarah kepada edutech tadi gitu ya. Terutama lulusan-lulusan yang baru lulus SMA itu kan bisa
bimbingan belajar untuk masuk SNMPTN. Nah, itu menarik banget gitu ya. Jadi itu bakal laris gitu ya. Selain dengan yang online gitu. Online mungkin mahal gitu ya. Mungkin kalau saya sempat lihat kemarin yang offline itu sekitar 17 jutaan setahun. Nah, mungkin dengan aplikasi ini gitu ya, mungkin bisa lebih murah gitu ya. Itu bisa menjadi peluang gitu ya. Jadi mungkin bisa memacu daripada mahasiswa-mahasiswa bangsa untuk membuat platform yang serupa seperti itu. Nah, saya kira itu aja mungkin prakata dari saya, Mas Kasindra ya. Terima kasih, selamat untuk mahasiswa-mahasiswa semuanya dan tetap semangat, tinggal selangkah lagi untuk menjadi sarjana komputer. Saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sufajar untuk kesempatan kata-katanya. Sangat motivasi sekali, terutama untuk teman-teman semua nih yang mau sempro. Oke, mungkin mohon izin Pak Mas Riki sebagai ketua dan Mbak Ida untuk kegiatan seminar karena agenda sudah berjalan dengan baik seluruhnya. Mohon izin seminar kita sudahi. Mungkin dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin saya tutup seminar hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ida waktunya dan Pak Sufajar dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama Bu, terima kasih Bu Terima kasih. ilmunya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Ya, mari. mari izin juga ya.